mudik itu bagian dari ibadah juga ya. Karena mudik itu kan jadi kita memang diperintahkan untuk bersilaturahim. Orang muslim yang baik itu ya orang yang masih, bahkan kepada orang yang sudah meninggal pun ya, misalnya ayah saya itu kan punya teman-teman lingkungannya gitu. Ya, kita pun diperintahkan untuk masih menjalin silaturahmi dengan orang-orang itu, apalagi yang kita masih sama-sama hidup ya. Sebagian penduduk Jakarta apalagi ini kan sebagian besarnya mungkin orang urban ya. Jadi mereka tuh kayak Jakarta tidak macet ya kalau ada lebaran itu. Iya. Jalannya kelihatan. Iya, jadi justru ketidaknormalan Jakarta itulah normalnya perjalanan sebenarnya. Mengapa tadi kembali ke situ, karena yaitu berkunjung bersilaturahmi itu sesuatu yang diperintahkan agama. Dari situ dari situ kita bisa tahu dan mungkin saling bersyukur ya, hikmahnya. Bersyukur itu orang yang saya kunjungi ternyata tidak lebih beruntung dari saya, sehingga saya mungkin harus berbagi ya kan. Kalau lebaran tuh kan ada angpau ya buat keponakan. Ditunggu itu Bu sama anak-anak kecil Bu. Malah kalau teman saya gini, keponakan saya itu sekarang pada ini canggih-canggih. Tante nggak apa-apa kok, tante nggak pulang kampung. Ini nomor rekening saya. Ya, anak-anak sekarang tuh gitu. Iya. Ini kok cat saya penuh dengan rekening keponakan-keponakan. Nah, itu tadi ya, ketemu, berbicara, saling mengetahui kabar, saling memaafkan, mungkin juga saling mensupport, ya kan, menimbulkan motivasi. Yang sabar ya Le, misalnya kalau kita sedang dirundung duka gitu. Atau ya Allah itu kan sepantaran saya, dia kok udah selesai sekolahnya ya, sementara saya nggak kelar-kelar mengerjakan tugas akhir. Banyak pernak-pernik yang bagi saya personal itu kalau ketemu orang hidup ya, kalau nggak hidup kan barang ini komputer misalnya, itu ada banyak hikmahnya. Tadi ya merasa ada motivasi, recharging kejiwaan itu fresh lagi. Terutama kalau mengunjungi makam ya kan, berziarah baik sebelum Ramadan maupun pada saat biasanya kalau di kampung saya setelah sholat Idul Fitri kita sama-sama berangkat ke makam, menziarahi tadi para dzurriyyah kita, nenek atau orang tua yang sudah meninggal. Itu ada kedalaman spiritual yang tidak kita rasakan kalau kita nggak ke situ. Bu, katanya ada yang bilang, iya tapi kan itu kan makam kan nggak syirik. Wah, gitu kan, misalnya nih mereka kan sudah meninggal, di rumah juga bisa didoakan dan lain sebagainya. Kalau gitu gimana Bu? Kan selalu Bu, tiap lebaran tuh ada pro kontra, nyekar. Ngapain sih pakai bunga-bunga tuh kan misalnya? Gitu loh Bu. Gimana pemaknainya? Iya, tentu saja. Setiap perbuatan yang tidak ditata dan diawali dengan yang baik, nah kesananya juga akan salah juga gitu. Ya misalnya gini, karena dulu kita terbiasa minta orang tua, kita menyangkanya di kuburan itu orang tua juga tempat kita minta-minta. Tapi mungkin ada yang curhat loh, saya lihat. Mungkin dia tidak punya orang yang dia percaya. Misalnya gini, ya Allah, bapak, ayah, atau ibu gitu. Kenapa kok saya bertemu dengan orang yang tidak baik gitu. Kalau dia nggak mengharapkan jawaban, hanya menumpahkan perasaan, ya bisa saja. Tapi ingat ya, kalau pemakaman umum mungkin itu bisa mengganggu. Tapi kalau personal kayak sekarang kan sudah ada makam-makam yang privat ya, yang dijual seperti di Karawang gitu ya, mungkin ya aja. Dulu waktu tahun 2003 saya ke makam Imam Syafi'i ziarah di Mesir. Itu saya lihat banyak kertas. Saya tanya sama pelajar, ini apa sih? Itu orang curhat Bu. Padahal nggak dibalas juga. Tapi ada kelegaan gitu ya. Sama dengan kalau kita punya suatu bagian dari healing ya Bu ya? Iya, betul. Kita tuh harus ada yang dikeluarkan supaya bebannya nggak sendiri. Mungkin dia tidak punya teman yang dia rasa untuk ada trustnya. Melepas gitu. kerinduan, gitu. Bapak kalau lebaran ini saya ingat deh Bapak tuh belikan baju baru. Dan kita rasanya senang sekali. Kenapa? Karena Bapak hanya mendapatkan uang lebih,
pada Lebaran itu. Tapi sekarang kok anak-anak saya lain ya, misalnya seorang ibu atau seorang ayah ya, karena dia udah biasa beli Lebaran, beli baju tiap bulan, jadi mungkin biasa aja. Tapi bapaknya dulu gitu, mungkin dia merindukan masa itu. Nabi pun pernah begitu kok. Nabi itu memang kan orang Arab nggak punya tradisi yang persis mudik Nyekar, ya. Iya, tradisi mudik atau nyekar, apalagi perempuan nggak boleh ke makam ya sekarang ini. Wallahu alam kalau zaman Nabi. Nabi itu pernah begini. Nabi ini kan kampung halamannya sebenarnya Mekah toh. Lalu beliau berhijrah ini seperti orang minta suaka politik kalau zaman sekarang ya. Karena tidak aman toh. Tapi Nabi nggak kabur aja dulu ya. Nabi memang berhijrah, itu perintah Allah. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Kata Nabi, ya Allah, kita itu mencintai Madinah sebagai kampung halaman, sebagaimana kita mencintai Mekah. Karena itu suatu ketika saya juga ingin mengunjungi Mekah. Memang tidak diterangkan misalnya itu pada hari Lebaran atau apa ya. Makanya Nabi kan berkunjung-kunjung ke Mekah sebagai tanah kelahirannya. Enggak banyak pulang kampung itu berarti ada ada sandaran. Iya, ceritanya. Ada latar teologisnya ya. Nabi sendiri itu merindukan tempat lahirnya. Mekah, ya kan? Maka beliau bilang kahubbina Makkah aw asyad. Jadi kami kalau Anda orang urban misalnya, kami mencintai Tangerang Selatan ini atau kota di mana Anda hidup karena di situ Anda berkarya, hidup dan lain-lain. Tapi tadi kami juga nggak melupakan di mana kita pernah lahir.